Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tiada hal lain yang tentunya lebih pantas untuk kita ucapkan setelah kita semua menyadari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kecuali memujinya dengan segala pujian yang diajarkannya kepada kita. Agar rasa syukur ini menjadi sempurna, maka hendaknya kita bersyukur dengan hati kita, dilanjutkan dengan tunduk dan taatnya anggota badan kita dalam menjalankan ibadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Zulhijjah terdapat suatu amalan sunnah, yaitu puasa Arafah. Sebagaimana sabda Nabi bahwa puasa Arafah 9 Zulhijjah, aku mengharap dari Allah Subhanahu wa taala dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram, aku mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosaku setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Begitulah kecintaan dan kemurahan Allah SWT kepada para hambanya, sehingga menyediakan waktu-waktu yang tertentu agar mereka memiliki harapan dan juga semangat yang tinggi untuk senantiasa selalu dekat memohon ampunan kepada Allah SWT. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, banyak amalan utama pada bulan Zulhijjah ini yang sangat dianjurkan bagi kaum muslimin. Selain kewajiban yang kita laksanakan pada hari-hari biasa, dari masing-masing amalan tersebut kita dapat mengambil pelajaran sebagai tarbiyah atau pembinaan untuk kita semua. Amalan yang pertama adalah ibadah haji dan umroh. Pelajaran yang begitu tampak daripada haji dan umroh adalah persamaan derajat manusia di dalam Islam. Hal ini dapat kita lihat dari pakaian ihram yang tidak berjahit yang dikenakan oleh jamaah haji laki-laki. Semuanya berwarna putih dan tidak membedakan warna kulit dan suku, bangsa, pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Yang membedakan derajat mereka adalah ketakwaannya di sisi Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 113, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Itulah salah satu letak kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semua hambanya punya peluang untuk menjadi orang yang paling mulia, tanpa membeda-bedakan apakah dia miskin, kaya, pejabat, bangsawan, rakyat jelata, tua, muda, laki-laki maupun wanita, keturunan Arab ataupun bukan. Sudah selayaknya hakikat ini menjadi pemicu bagi kita untuk terus berlomba menjadi hamba yang paling bertakwa. Allah SWT menyatakan di dalam firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah dan sesungguhnya
sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada Tuhan orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Pelajaran berikutnya atau yang kedua dari pelaksanaan ibadah haji adalah nampak tilas sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ia merupakan bukti kepasrahan dan ketundukan total pada Allah SWT Sang Khalik, Zat yang mencipta dan memberi rezeki bagi semua makhluk-makhluknya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, lalu bagaimana dengan kita yang berada di bulan Zulhijjah ini tapi belum mampu menunaikan ibadah haji? Tidaklah perlu khawatir, masih ada banyak kesempatan amal untuk kita laksanakan. Karena 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang dilaksanakan pada hari-hari tersebut akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, tidak ada amal yang lebih afdal dibanding amal pada hari-hari ini. Dan mereka bertanya, tidak juga jihad? Beliau menjawab, tidak pula oleh jihad, kecuali seorang yang keluar untuk mengorbankan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Bukhari. Maka amalan kedua pada bulan Zulhijjah yang sebaiknya kita lakukan adalah memperbanyak amalan-amalan sunnah seperti sedekah, berzikir, tilawah, puasa, sholat malam, sholat duha, membantu fakir miskin dan anak yatim, serta kita melakukan amalan-amalan yang lainnya. Yang ketiga, berpuasa pada hari Arafah. Sebagaimana telah diterangkan, puasa ini disunahkan bagi yang tidak sedang mengerjakan haji. Adapun bagi mereka, para jamaah haji, mereka tidak diperbolehkan melakukan berpuasa, sebab di saat itu mereka harus melaksanakan wukuf di Arafah. Dengan demikian, keutamaan dari hari Arafah bisa dinikmati oleh orang yang sedang berhaji maupun yang sedang tidak berhaji. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, yang keempat yaitu melaksanakan sholat Idul Adha. Amal khusus ini di bulan Zulhijjah berikutnya adalah sholat Idul Adha. Jumhur ulama menjelaskan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkad. Berbalik dengan sholat Idul Fitri, disunahkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat. Maka sholat Idul Adha disunahkan makan setelah sholat. Nilai tarbiyah yang bisa kita ambil dari ibadah ini adalah bersabar untuk mengakhirkan makan dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang kelima, melaksanakan kurban. Amalannya sangat istimewa dan khusus di bulan Zulhijjah dalam berkurban. Ibadah kurban juga syarat dengan nilai tarbiyah. Kita dapat melihat bahwa sejarah syariat dari kurban pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sejarah pengorbanan anak manusia yang kemudian diganti dengan hewan. Ketakwaan serta proses pewarisan di dalam keluarga muslim. Kita sekarang tidak diperintahkan untuk menyembelih Ismail kita, tetapi menyembelih kambing, domba, sapi ataupun unta sebagai bentuk ketaatan dan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Urgensi dari ibadah ini bisa kita lihat dari ancaman Rasulullah SAW bagi yang enggan berkurban padahal ia mampu, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memperoleh kelapangan untuk berkurban dan dia tidak mau berkurban, maka janganlah hadir di tempat sholat kami ini. Hadis riwayat Ahmad, Daruqutni, Bahaki dan Al-Hakim. Demikianlah amal-amal khusus selama bulan Zulhijjah, sehingga kita dapat mengambil pelajaran dan manfaat darinya, serta makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memperoleh ridho, rahmat dan ampunannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim
wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbi firham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa binasta'in ala umuriddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qurrati wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Akhir misal.